Ya, memang menurut Ketua Satgas COVID-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID Zubairi Jurban, varian baru virus corona atau SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris lebih menular. Penularan varian baru virus corona yang diberi kode B117 ini bisa mencapai 71% lebih cepat. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan Indonesia menutup akses bagi warga negara asing. Bagaimana kemudian kebijakan ini akan diberlakukan, seberapa parah sebetulnya situasi sehingga kita perlu untuk menutup akses bagi WNA masuk ke Indonesia. Saya akan diskusikan pada malam hari ini. Ada Pak Cecep Herawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang juga Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi atau TPPE dari Kementerian Luar Negeri. Pak Cecep, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Renhat. Apa baik, kabar? Kabar baik, Pak Cecep. Dan juga ada Mbak Mia Miranti, akademisi mikrobiologi dari Universitas Pajajaran. Mbak Mia, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Dan ada Pak Bobi Adityo Rizaldi, Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1. Selamat malam, Pak Bobi. Baik, sebelum saya akan ke Pak Bobi dan juga Mbak Mia, saya ke Pak Cecep terlebih dahulu. Pak Cecep, jelas ya, tentu pertimbangannya adalah ancaman virus baru corona sehingga perlu untuk menutup pintu masuk bagi WNA. Tapi dari yang ditangkap oleh Kementerian Luar Negeri, Pak, atau dari pemerintah, sebetulnya secara global sudah seberapa parah situasinya atau sudah seberapa besar mengancamnya virus baru ini sehingga kita perlu untuk menutup akses bagi WNA? Terima kasih, Mas Renhat. Izinkan saya melakukan klarifikasi sebelumnya bahwa sebetulnya pemberlakuan pelarangan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia atau transit di Indonesia sudah diberlakukan semenjak bulan April 2020. Oke. Melalui Permenkumham 11 tahun 2020. Hanya saja terdapat beberapa pengecualian, termasuk pada saat kita melakukan apa yang disebut dengan Travel Corridor Arrangement dengan 4 negara, yaitu Uni Arab Emirat, Korea Selatan, kemudian Tiongkok, dan terakhir dengan Singapura. Nah, ada beberapa pengecualian. Itu yang masuk di dalam Permenkumham 11 2020, kemudian direvisi menjadi Permenkumham 26 tahun 2020. Oke. Nah, karena perkembangan lebih lanjut yang terjadi dengan varian yang baru ini, maka pengecualian-pengecualian yang ada di dalam Permenkumham 2006-20 dan Permenkumham 11 2020 untuk sementara sama-sama disuspend, ditangguhkan. Dengan demikian seluruh warga negara asing kita hentikan seluruh sementara kunjungannya ke Indonesia. Demikian, Bang. Mas Renhat. Baik, jadi sebetulnya kebijakan ini memang sudah dari bulan April ketika memang awal-awal pandemi, tapi ada sejumlah pengecualian ya bagi WNA misalnya yang memegang kartu izin tinggal sementara, izin diplomatik, dinas dan lain sebagainya. Tapi yang itu yang kemudian akhirnya disamaratakan, begitu Pak Cecep? Tentunya tidak semua disamaratakan, karena dalam yang terbaru ini kita mengecualikan juga untuk kunjungan resmi para pejabat setingkat menteri ke atas yang akan berkunjung ke Indonesia, tetap diperkenankan, tetapi tentunya dengan pengetatan protokol kesehatan. Oke, artinya memang yang ditangkap sejauh ini secara global memang ancaman untuk virus baru ini sangat besar sehingga memang perlu diketatkan kembali aturan soal WNA ini ya, Pak Sekjen. Bagaimana, Pak? Ya, betul. Karena semua kebijakan pemerintah tentunya didasarkan kepada kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli, baik itu melalui WHO maupun para ahli nasional. Tadi pagi kami sempat berdiskusi juga dengan Ketua Satgas COVID-ID, Profesor Zubairi, yang mengatakan bahwa memang saat ini virus ini telah bermutasi dan tingkat penyebarannya ataupun tingkat untuk menularkannya itu lebih kuat 71%. Tentunya dengan demikian kita perlu melakukan upaya-upaya lebih dalam menjaga rakyat kita dan juga negara kita melalui pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Oke, baik Pak. Masih ada, ini kan setelah kemudian disampaikan di tanggal 28 Desember, sementara pemberlakuannya di tanggal 1
Januari. Ada beberapa rentang waktu itu, Pak. Nah, ini bagaimana nih mengantisipasi di rentang waktu ini, Pak? Ini seperti apa langkah dari Kementerian Luar Negeri dengan sejumlah stakeholder terkait? Terima kasih. Dalam rentang waktu dari 28 sampai dengan 31 Desember ini, yang diberlakukan tetap adalah surat edaran nomor 3 dengan adendumnya yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Di mana di sana ada parameter-parameter tertentu yang cukup ketat, bahkan mungkin jauh lebih ketat dari sebelumnya, terkait dengan requirement seseorang ini bisa masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi sudah ada aturan juga untuk mengatur itu. Satu lagi Pak Cecep, ini berkaitan dengan warga negara Indonesia yang juga harus mengikuti prosedur kesehatan itu ya Pak, tes PCR dan sebagainya. Apa saja aturan-aturannya Pak bagi WNI kita yang kemudian dalam rentang waktu itu ingin kembali ke Indonesia sementara kita tahu kita sedang mengantisipasi ancaman virus baru COVID-19? Terima kasih. Memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian, maka warga negara Indonesia tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia. Namun demikian, ada prasyarat-prasyarat tertentu sebelum mereka melaksanakan perjalanan menuju Indonesia. Yang pertama tentunya mereka harus memiliki sertifikat negatif COVID-19 berdasarkan hasil PCR test yang berlaku setidaknya 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dari negara asal. Yang kedua, mereka juga harus mulai mengisi data melalui Electronic Health Alert Card yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, pada saat ketibaan di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia wajib untuk melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Dan apabila hasilnya negatif, tetap diberlakukan karantina wajib selama 5 hari sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah ditetapkan. Oke. Itu setelah hari ulang, apabila PCR ulangnya negatif, maka WNI diperkenankan untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat yang dituju. Oke. Demikian. Oke, itu artinya mulai berlaku di tanggal 1 atau memang saat ini pun juga semua WNI yang kembali ke Indonesia juga sudah ada aturan itu, Pak Cecep? Sudah ada aturan itu. Kalau kita lihat di SE 3 dari Satgas COVID-19. Oke, baik. Pak, dari informasi yang didapatkan oleh Kementerian Luar Negeri, sebetulnya negara-negara mana saja, ini mungkin agar informasinya agar lebih jelas kepada masyarakat, negara-negara mana Pak yang kemudian sudah dalam kondisi atau memang sudah terpantau ada penyebaran virus COVID-19 varian baru ini? Mungkin nanti Ibu Mia bisa lebih menambahkan, tapi dari sisi bukan penyebaran tetapi diidentifikasi terdapat orang yang terkena. Okay. Apakah itu bisa dikatakan penyebaran atau tidak? Mungkin dari keilmuannya nanti kita bisa kaji. Tapi bahwa yang sudah menemukan atau mendeteksi ada seseorang yang terkena strain baru ini, tentunya di Inggris, kemudian di Spanyol, Swedia, Jepang, Irlandia Utara, beberapa negara Eropa lainnya seperti Italia, Denmark, Jerman, Belanda dan Prancis, kemudian mendekati ke kita, ada di Singapura, di Korea Selatan, di Hong Kong, dan juga di Australia. Artinya memang karena pergerakan dari para traveler ini tentunya ditemukanlah, terdeteksi seseorang yang memang membawa virus dengan varian baru ini. Oke, baik. Pak Cecep, terakhir ke Anda. Ini kan diketatkan kembali tanggal 1 sampai nanti pertengahan bulan Januari. Apakah setelah itu Pak, ini akan diperpanjang kembali atau masih melihat lagi seperti apa perkembangannya atau bagaimana? Mengingat tentu kita tidak pernah tahu kemudian virus COVID-19 yang baru ini rentang waktunya akan berapa lama begitu. Karena COVID-19 yang saat ini saja belum selesai sebetulnya Pak. Betul sekali. Jadi
Kalau kita perhatikan semenjak bulan Desember sampai dengan 2019 sampai dengan saat ini, semua kebijakan pemerintah selalu didasarkan kepada yang pertama hasil kajian ilmiah atau scientific base. Yang kedua adalah pemetaan global apa yang terjadi dengan pandemi ini. Seluruh regulasi kita selalu dilakukan secara bertahap, tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Tentunya setelah 14 Januari nanti kita akan lihat sampai sejauh mana tingkat penyebaran ataupun perkembangan yang ada terjadi saat ini. Dan tentunya waktu 2 minggu dari tanggal 1 sampai 14, seyogyanya menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan sistem untuk mengelola kedatangan warga negara asing ke Indonesia sehingga kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, baik. Pak Cecep, satu hal lagi yang juga banyak dipertanyakan, ini penutupan ini apakah hanya akses lewat udara saja atau kemudian juga sepintu-pintu darat misalnya atau mungkin laut juga diperlakukan hal yang sama, Pak? Tentunya karena di sini kan kedatangan warga negara asing ke wilayah Indonesia. Oke. Tentunya tidak hanya dengan pesawat udara. Oke, baik Pak, terakhir untuk masyarakat kita WNI yang mungkin dalam waktu dekat beberapa hari ke depan akan melakukan perjalanan ke Indonesia, apa imbauan dari Kementerian Luar Negeri Pak juga untuk mengantisipasi penyebaran virus baru COVID-19 ini, Pak Sekjen? Terima kasih. Sebetulnya saya lebih cenderung menghimbau warga negara Indonesia yang ada di Indonesia untuk kiranya menunda perjalanan yang sekiranya tidak terlalu esensial ke luar negeri. Karena tentunya ini akan menyulitkan warga negara kita manakala negara mulai menutup kembali perbatasan masing-masing. Nah, sementara untuk yang dari luar negeri, warga negara Indonesia, mohon berkoordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri dan tentunya perwakilan akan dengan senang hati memberikan informasi dan membantu saudara-saudara kita yang akan kembali ke tanah air. Oke, jangan sampai kemudian WNA kemudian diatur untuk pengetatan, tapi WNI kita justru yang keluar negeri akhirnya justru itu yang menjadi bahaya, begitu ya Pak Sekjen? Seperti apa Pak? Betul, artinya himbauan ini sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Kami hanya mengulang kembali himbauan pemerintah melalui Ibu Menteri Luar Negeri untuk kiranya kita lebih baik tinggal di negara kita sendiri dan menunda perjalanan kita ke luar negeri. Oke, baik Pak Cecep Herawan, terima kasih Sekjen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah menyampaikan informasi kepada kami. Kita lihat 2 minggu ke depan bagaimana pantauannya seperti apa. Mudah-mudahan pengetatan ini bisa maksimal sehingga apa yang kita khawatirkan terkait dengan penyebaran virus baru COVID-19 bisa teratasi. Nah, kita bicara di segmen berikutnya soal bagaimana bahaya dari virus ini dan melihat kebijakan dari penutupan ini ke depan seperti apa dengan Pak Bobi dan juga Mbak Mia. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kami lanjutkan diskusi antisipasi virus baru. Indonesia tutup pintu untuk warga negara asing dengan sejumlah pengetatan. Tadi sudah bergabung ada Mbak Mia Miranti, ada juga Mas Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Melanjutkan ini Mas Bobi dan juga Mbak Mia, saya mungkin ke Mbak Mia dulu ya, nanti saya akan ke Mas Bobi. Mbak Mia, jadi mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami ya, secara saintifik ya, secara ilmiah. Ini bahayanya seberapa parah begitu, seberapa bahaya, dan apakah dengan menutup border ini memang bisa menjadi salah satu solusi memutus penyebaran itu untuk sampai ke Indonesia? Pokoknya kalau secara saintifik ini sih virus ini menyebar karena dia ada inangnya. Jadi salah satu protokol untuk tidak berkerumun, untuk tidak traveling itu adalah salah satu pencegahan penyebaran virus ini. Nah, untuk adanya tutupan wilayah Indonesia dari warga negara asing karena ditakutkan adanya penyebaran virus itu sebetulnya tepat. Hanya yang saya kritisi sedikit, kenapa tidak dari sekarang ya gitu. Oke, mengapa harus menunggu beberapa hari? Gitu? Tanggal 1, karena seperti kita ketahui si virus ini bisa masuk itu tidak memerlukan paspor, tidak memerlukan imigrasi. Jadi sebetulnya lebih cepat ditutup itu adalah lebih baik. Apalagi kita tahu penyebaran virus ini udah sampai ke Singapura, itu negara dekat sekali dengan kita. Mungkin kalau pertimbangan ilmiahnya, jadi menyebabkan infeksinya itu jauh lebih dibanding virus
yang udah ada di Indonesia. Baik. Itu mungkin. Oke, menarik. Pak Bobi, Mbak Mia mengkritisi begitu kira-kira mengapa tidak langsung dan ada jeda waktu ini, Pak. Anda melihat itu seperti apa catatan Anda, Pak, dari kebijakan dari Kementerian Luar Negeri pemerintah ini? Jadi kalau kita lihat dari mulai awal mulanya pandemi ini, kalau kami di parlemen ini kan kita memang tidak berhubungan langsung dengan dinamika yang ada mengenai perkembangan mutasi virus tersebut. Akan tetapi kami di parlemen memastikan bahwa negara sudah memiliki instrumen penanggulangan COVID ini, baik itu dari sisi payung hukum, baik itu dari anggaran, juga proses evaluasi. Nah, di sini kita lihat memang dari 2020 tadi sudah disampaikan Pak Sekjen, sebenarnya kan peraturan itu sudah ada. Sudah ada bahwa ada perbedaan antara essential traveler dengan non-essential traveler. Yang seperti recreation atau turis. Nah, tinggal bagaimana implementasinya, bagaimana mengartikan apa sih essential travel itu. Kan essential travel kadang-kadang di dalam pelaksanaannya kita lihat masih suka salah yang pekerja di Halmahera. Padahal dalam salah satu kriteria essential travel, kalau misalkan contoh di Amerika, di CDC sana, itu essential traveler itu termasuk juga critical infrastructure support misalkan. Nah, ini yang dalam tahap implementasi kita memberikan ruang, karena paling utama kami di parlemen kan kita tidak mungkin ikut ada di garda depan di setiap bandara dan juga pelabuhan. Tetapi kita pastikan bahwa aparat bisa bergerak, bisa merespon seperti ada dinamika mutasi virus baru di Inggris dengan anggaran yang cukup, dengan juga proses evaluasi. Nah, tidak terlalu telat kalau misalkan dikatakan sekarang baru kita menutup, karena ini kan jelas yang dituju adalah merespon adanya mutasi virus baru di Inggris contohnya. Ya, ini kita pun di 2021 sudah menyiapkan anggaran kontingensi untuk penanganan COVID ini. Kalau kita lihat di 2020 sudah sangat besar sekali anggaran tersebut yang waktu itu diestimasi tanggal 31 Desember 2020 ini harusnya sudah selesai urusan COVID. Ternyata kan belum. Tinggal bagaimana kita parlemen melihat nanti 14 hari setelah adanya penutupan akses WNA, apakah bisa COVID ini dikendalikan yang katanya ada mutasi baru, atau bagaimana kita memastikan anggaran untuk penanganan COVID di 2021 ini itu cukup untuk merespon apapun dinamika yang ada. Jadi kami parlemen mungkin tidak terlalu detail, tetapi memastikan bahwa penerapan dari untuk mengklasifikasikan essential traveler dan non-essential traveler ini itu bisa dilakukan, dan juga kecukupan anggaran dalam merespon dinamika-dinamika baru, seperti contohnya ada mutasi varian baru ini. Oke, artinya memang masih ada celah ya Pak Bobi bahwa soal definisi essential traveler dan juga non-essential traveler tadi itu ini yang perlu diawasi implementasinya. Mbak Mia, ini menjawab juga banyak pertanyaan, apakah kemudian PCR bisa mendeteksi virus baru COVID-19 ini? Karena ada yang mengatakan sejumlah epidemiolog misalnya bahwa ini bisa menipu hasil PCR karena ini wajahnya adalah wajah baru begitu. Atau seperti apa sebenarnya si virus baru ini dari pandangan Anda? Tapi kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Mbak Mia. Mbak Mia, salah satu aturannya adalah ketika WNI kembali nanti harus tes PCR dulu, harus isolasi dulu. Apakah ini PCR mampu menjawab atau mendeteksi bahwa seseorang itu bisa atau sudah terpapar varian baru dari COVID-19 ini, Mbak? Kalau sejauh yang saya baca dari literatur, sampai saat ini masih bisa terdeteksi. Baik itu varian yang baru ataupun COVID yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Karena alat PCR ini yang dicek adalah keberadaan antigen dari si virusnya. Jadi sangat spesifik untuk menentukan virus corona saja gitu. Jadi sejauh ini masih terdeteksi dengan menggunakan PCR yang sekarang. Dan tingkat akurasinya sekitar 99% sejauh ini yang saya tahu.
Oke, oke. Jadi sebetulnya dari yang Anda baca juga bahwa memang ini bisa mendeteksi dengan tingkat akurasi 99%. Artinya dengan kemudian ada Betul. WNI yang balik ke Indonesia, kemudian di PCR, Ya. kemudian di isolasi mandiri, ini bisa paling tidak meminimalisir penyebaran atau mutasi COVID-19 yang baru ini. Pada prinsipnya hasil tes PCR itu adalah hasil tes hari saat itu. Jadi pada saat kita diambil swab untuk mengetes keberadaan virus tubuh kita, itu sebetulnya hasil data saat diambil. Jadi pada saat kita keluar dari laboratorium setelah swabnya diambil, kalau kita keluar, jadi kita sebetulnya tertular lagi. Jadi hasil PCR itu sebetulnya hasil saat ini juga. Jadi nggak ada batas harus berapa jam, tapi sebetulnya idealnya itu pas kita mau pergi, pas kita dites, seharusnya seperti itu gitu. Jadi memang tidak ada kadaluarsa, karena kalaupun kita habis tes PCR 24 jam kemudian kita masih memungkinkan untuk tertular, sebetulnya kayak gitu. Oke, oke. Jadi tidak bisa juga kemudian menjamin ya bahwa misalnya WNI yang datang ke sini tidak membawa virus COVID-19 yang baru itu? Betul, nggak bisa menjamin, karena jadi begitu dia misalnya dari sana membawa hasil PCR 2 kali 24 jam hasilnya negatif, begitu sampai di Indonesia dia harusnya dites lagi. Jadi begitu dia sampai di Indonesia langsung dites lagi, karena kita takut apakah di pesawat itu benar dia tidak tertular dari orang lain yang satu pesawat. Ini juga menurut saya ya karena virus ini dalam hitungan jam itu udah bisa langsung tertular ke kita juga sih sebetulnya. Nah, iya itu. Mbak Mia, soal penularan yang disebut 70% lebih begitu. Nah, ini Anda melihat ini secara mikrobiologi sebenarnya bagaimana COVID-19 varian baru ini? Kalau melihat penyebaran yang dikhawatirkan, jadi istilahnya efek kelihatannya dia lebih cepat 70% dibandingkan virus yang sekarang. Jadi kecepatan dia untuk menyebar ini jauh lebih tinggi dibandingkan virus yang ada sekarang. Jadi yang dikhawatirkan adalah itu. Jadi kalau efeknya apakah menyebabkan kematiannya lebih tinggi atau kan lebih tingkat penyakit infeksiusnya lebih tinggi, ini masih kelihatannya sih hampir masih sama dengan yang sama. Tetapi yang dikhawatirkan adalah karena dia menyebarnya ini lebih cepat, gitu aja sih kelihatannya sih kalau saya amati perkembangan tentang virus ini akhir-akhir ini gitu. Oke, jadi kecepatan penularan itu tidak kemudian linear, belum tentu linear dengan tingkat keganasannya, begitu Mbak Mia? Iya, betul. Jadi kalau tingkat keganasannya mungkin masih sama dengan yang sekarang, tetapi yang ditakutkan adalah kemampuan dia menginfeksinya yang lebih cepat dibandingkan varian yang sekarang. Oke. Varian yang sudah ada gitu loh maksudnya. Oke, itu dari virusnya. Kemudian kita kembali ke kebijakan penutupan pintu masuk WNA ke Indonesia dengan pengetatan tadi. Ini sampai dengan pertengahan Januari ini, Mbak. Apakah menurut Anda ini perlu diperpanjang kembali pengetatannya atau ya kita lihat dulu lah seperti apa dalam 2 minggu ke depan? Memang idealnya dilihat dulu sih. Jadi dilihat dulu selama 2 minggu ini apakah nanti selama masa penutupan ini ada varian baru ini apakah ditemukan atau tidak. Atau mungkin dengan adanya penutupan ini bisa jadi kasus yang di dalam negeri ini menurun, itu mungkin salah satu metode juga untuk mencegah penyebaran virus, karena seperti kita ketahui asal usul dari virus ini menyebarnya adalah karena travel, emang karena perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang nggak bisa dipungkiri lah gitu, bahwa virus ini menyebarnya karena ular tadi. Oke, Pak Bobi, apakah Anda melihat perlu untuk ini diperpanjang saja, tidak hanya sampai pertengahan Januari karena memang pandemi ini masih berlangsung, varian baru ini juga masih bermutasi, atau memang kita perlu melihat dulu 2 minggu ke depan? Ya, jadi inilah kita berikan fleksibilitas kepada eksekutif untuk bisa menentukan dinamika virus baru ini. Apakah 11 hari cukup untuk melihat kasus barunya menurun, atau bila meningkat apakah perlu untuk diperpanjang. Tapi utamanya kami di parlemen sudah memastikan bersama pemerintah di APBN 2021 ini kita memang ada anggaran kontingensi untuk memastikan penanganan COVID ini berlanjut, tidak hanya selesai 31 Desember 2020. Kalau mengenai kehandalan instrumen, ya apa yang dimiliki dunia Indonesia sudah memiliki. Misalkan alat pendeteksian, PCR, lantas alat vaksin, itu apa yang ada dibuat oleh di dunia ini kan pemerintah sudah cukup respon untuk mempersiapkan dan untuk memberikannya gratis kepada masyarakat. Problem utama dinamika
penanggulangan COVID ini karena kecepatan untuk menemukan vaksin ataupun pendeteksian secara lokal ini yang kita belum. Sehingga kita ini pasti jadi lebih mahal. Contohnya untuk PCR saja. PCR terbaik di dunia pun di Indonesia sudah ada. Akan tetapi tidak seperti di Turki. Harga PCR yang bisa 4 jam itu cuma 500.000. Di sini masih 2 juta. Jadi ya kita sekarang kalau masalah peralatan pendeteksian ini sudah sama dengan standar di luar negeri. Problem kita adalah bagaimana kita secepatnya dari baik itu pemerintah ataupun lembaga peneliti kita memastikan bahwa tersedia alat deteksi ataupun vaksin yang diproduksi lokal. Jadi soal kebijakan ini adalah fleksibilitas dari eksekutif atau dari pemerintah. Kita lihat pertambahan kasusnya bagaimana. Tetapi sudah cukup longgar kita berikan kemampuan fiskal di anggaran untuk pemerintah bisa merespon dinamika-dinamika yang baru. Oke, nah kalau yang tadi Mbak Mia soroti, ini kenapa tidak kemudian langsung saja menunggu beberapa hari penutupan ini dilakukan? Artinya kan bisa jadi ada celah sebetulnya, Pak Bobi, atau mungkin saja dari WNI kita yang kembali nantinya dalam rentan waktu ke depan. Nah ini kan yang perlu juga diperhatikan, seperti apa pandangan Anda, Pak? Betul. Ya ini contoh seperti ada di Amerika lah beberapa kali yang saya contohkan total lockdown. Total lockdown itu seperti juga di Turki ataupun di beberapa negara lain di Uni Eropa tetap perlu ada sosialisasi dulu. Dan ini termasuk sebenarnya cukup cepat keputusan pemerintah itu baru disampaikan hanya beberapa hari dari tanggal 1 sampai tanggal 14 hanya memberikan waktu kurang dari seminggu untuk beberapa essential traveler itu merencanakan bepergiannya. Jadi saya rasa cukup cepat respon pemerintah dan kami di parlemen saya yakin di Komisi 1 pasti mendukung ini. Oke, Mbak Mia ada tambahan dari Anda, Mbak? Tetap kalau menurut saya tetap tadi yang kata Pak Kemenlu, jadi memang tahan dirilah kita untuk pergi dulu keluar saat ini gitu ya, untuk mengurangi ya biar bagaimanapun juga. Dan pembatasan juga ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas lagi di Indonesia gitu ya. Prinsipnya aja yang di Indonesia masih kewalahan dengan virus yang ada sekarang, apalagi kalau ditambah lagi dengan strain virus yang baru. Jadi ya kebijakan ini sebetulnya kalau secara ilmiah sih saya tetap berprinsip lebih cepat sebetulnya lebih baik, tapi memang ada sosialisasi yang memang harus disampaikan kepada masyarakat juga perlu diapresiasi. Oke. Secara ilmiah sih memang lebih cepat lebih baik karena untuk mencegah kayaknya lebih baik dibandingkan kalau sudah kejadian. Itu mungkin pandangan saya secara ilmiah itu mungkin ya. Kan cepat ikan gabus ya Bu, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, meskipun ya Mbak Mia bahwa seringkali kebijakan juga kan perlu sosialisasi dan sebagainya, itu yang kemudian membutuhkan waktu dalam beberapa hari ke depan. Kita mungkin pernah di awal-awal pandemi quote unquote mungkin kecolongan sehingga virus corona yang saat ini sedang menjadi masalah menyebar dan menyebar. Untuk COVID-19 yang baru ini, varian baru, ini yang menjadi kekhawatiran orang, apalagi dengan penularan yang sangat cepat. Itu bagaimana Mbak Mia? Iya. Ya itu kalau dengan penularan semakin cepat yang saya khawatirkan adalah kesiapan tenaga terus terang tenaga medis kita di Indonesia ini apakah siap? Karena biar bagaimanapun juga kalau penularannya makin cepat berarti orang yang tertular akan semakin banyak. Apakah kapasitas rumah sakit dan lain sebagainya itu harus dipikirkan. Jadi bukan sekedar tentunya Pak DPR bukan sekedar anggaran dan lain sebagainya, tapi ketersiapannya ini, ketersiapan tenaga medis untuk mengatasi kalau pandemi ini udah menyebar terlalu luas. Apalagi yang varian baru ini semakin cepat, berarti ke rumah sakitnya akan semakin cepat kali ya. Jadi ya itu yang dikhawatirkan sebetulnya di sana. Ya, terdekat virus ini sudah holiday sampai ke Singapura, Mbak Mia, Pak Bobi. Iya betul. Iya betul. Bagaimana? Makin dekat. Oke, bagaimana melihat fakta itu? Terakhir dari Anda berdua, Pak Bobi dulu. Jadi utamanya kami di parlemen sesuai dengan fungsi kami yaitu di budgeting, evaluasi dan pengawasan. Jadi kita memastikan bahwa payung hukum untuk melakukan buka tutup dan pengendalian itu sudah ada. Dari mulai bulan April sudah ada. Kecukupan anggaran untuk tadi yang disampaikan Bu Mia bahwa menambah kapasitas rawat
dan juga alat deteksi dan juga vaksin itu sudah tersedia. Sehingga di 2021 ini kita harapkan anggaran kita cukup, kemampuan SDM kita cukup, dan instrumen pengendalinya baik dari penegak hukum ataupun yang buka tutup itu dari imigrasi, dari pihak bandara dan Kemenlu, semuanya satu pintu. Jangan nanti kita sudah bilang tutup untuk WNA, tetapi ternyata interpretasi essential travelernya berbeda antara yang petugas di bandara dengan pihak imigrasi misalkan contohnya. Hal-hal tersebut yang perlu koordinasi dari pemerintah dan juga peningkatan kapasitas rawat. Oke. 2 minggu ke depan, mari kita akan lihat bagaimana kebijakan ini berjalan, dan tentu kita akan kawal bersama. Semoga apa yang menjadi harapan dan juga kekhawatiran kita tidak menjadi kenyataan, bahwa virus itu kemudian sampai ke sini. Kita lihat upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya negara untuk bisa mengantisipasi varian baru COVID-19. Terima kasih banyak Mbak Mia Miranti, terima kasih banyak Pak Bobi Adityo Rizaldi sudah berdiskusi dengan kami pada malam hari ini. Sehat selalu Pak, dan juga Mbak Mia. Selamat malam.